Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Batu TV yang saat ini mengadakan liputan mimbar Jumat. Dari doa mudah-mudahan Batu TV senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan setiap liputan. Terima kasih. Terakhir, bertindak selaku imam dan khotib pada kesempatan Jumat menika panjenengan Bapak Kiai Jumni Sarjana Agama dari Bidang Panjenengan Bapak Ustaz Suparmi. Berkatan dengan sangat diperhatikan wonten kirai penjuru pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minina rahimakumullah. Wa ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ya fatimah binti wa liman yaghdubu faqad laghut amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Sadaqallahul adim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bekal takwa itulah kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan menjadikan hidup dan kehidupan kita ini selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, khutbah yang akan kami sampaikan bertema mari
mendidik putra-putri kita, anak-anak kita agar menjadi putra-putri atau anak yang berakhlakul karimah di dalam hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak merupakan peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia ini. Tingkah laku manusia, ucapan manusia dalam hidup dan kehidupannya adalah sangat penting bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau manusia yang beriman kepada Allah sudah tidak memiliki akhlak yang baik, runtuh imannya, maka disitulah nilai manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakharatil fahishatu kanatir rajfatu." Jika telah muncul kemaksiatan, disitulah akan muncul kehebohan, akan muncul keonaran di dalam kehidupan manusia. Itulah akibatnya yang harus diterima dan dirasakan jika manusia membiarkan dirinya berlarut-larut tenggelam dalam arus nafsu, tenggelam dalam tipu daya dunia, tidak lagi mengindahkan perbaikan budi pekerti di dalam hidup dan kehidupannya. Manusia akan memiliki kedudukan yang tinggi jika memiliki ketinggian akhlak, memiliki perangai yang baik, memiliki tingkah laku yang baik, memiliki ucapan-ucapan yang mulia yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kata penyair, wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in humu dahabat akhlaquhum dahabu. Suatu bangsa itu akan tetap hidup selama akhlaknya tetap baik. Bila akhlak mereka telah rusak, maka sirnalah bangsa itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memberi bimbingan serta petunjuk menuju ke arah kesempurnaan akhlak yang mulia sekaligus membawa ke arah kemuliaan untuk hidup dan kehidupan manusia. Rasulullah dalam memberikan bimbingan akhlak bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar perintah, tetapi Rasulullah juga mempraktikkan di dalam hidup dan kehidupannya contoh yang baik. Al-Quran menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah yang baik, contoh yang baik yang perlu kita contoh di dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, mari putra-putri kita, baik itu yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, mari kita arahkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah dalam hidupnya, yang memiliki tingkah laku yang baik, yang memiliki ucapan yang baik di dalam kehidupannya, baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan putra-putrinya yang menentukan masa depannya selain guru-guru mereka di sekolah. Orang tua adalah yang terpenting juga. Karena anak itu hidupnya yang banyak menghabiskan waktunya adalah di rumah kita bersama. Di sekolah mungkin hanya beberapa jam saja, hanya 6-7 jam atau mungkin sampai 8. Selebihnya dihabiskan di rumah kita masing-masing.
Oleh karena itu, anak-anak kita, putra-putri kita, kalau kita tidak arahkan, kita tidak bimbing dalam hidup dan kehidupannya, maka tentunya anak itu akan menjadi anak yang tidak baik. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan, namanya anak haruslah setiap hari kalau tidak benar kita memberikan arahan, memberikan contoh yang terbaik bagi mereka agar mereka menjadi anak yang soleh-solehah di dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada namanya orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang pintar, anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah di dalam hidupnya. Semua orang dan bahkan kita semuanya yang hadir di masjid ini menginginkan menjadikan putra-putrinya anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat dan bangsa. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan." Adalah Rasulullah itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Maka tentu ini hadis Rasulullah. Kalau tadi ayat Al-Quran, ini hadis Rasulullah menjelaskan bahwa Rasul itu adalah sebaik-baiknya yang memiliki akhlak dalam kehidupannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya di dalam kehidupannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, makanya itu kita sebagai orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada putra-putri kita, memberikan contoh yang terbaik bagi putra-putri kita, karena segala gerak-gerik kita akan dicontoh oleh anak-anak kita yang ada di rumah. Ucapan kita, tingkah laku kita akan dicontoh oleh mereka. Oleh karena itu harapan saya dan himbauan saya sebagai khatib, mari kita memberikan contoh yang terbaik kepada putra-putri kita, menjadi anak yang cerdas, anak yang berakhlakul karimah dalam hidupnya. Umat Islam yang terbaik adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah juga pernah bersabda, "Inna hiyarakum ahsanukum akhlaqan." Wa fi riwayatin, "Inna min khairikum ahsanakum khuluqan." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang pilihanmu adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya di dalam hidupnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita ibadah kepada Allah, ibadah salat juga ada dampak positif bagi kita, akan dampak baik bagi kita semuanya, sehingga tingkah laku kita, ucapan kita dalam kehidupan itu akan merefleksikan bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat terbaik itu, sifat-sifat terpuji itu akan muncul bagi orang yang beriman kepada Allah, yang selalu melakukan amal soleh, selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul sifat saling menghargai, akan muncul sifat saling tolong menolong, akan muncul sifat sesuatu yang menimbulkan orang lain itu senang. Itulah dampak solat yang kita lakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita. Kita tidak menginginkan sifat-sifat buruk itu muncul pada kita. Sifat sombong, sifat egois, sifat mau menang sendiri, tidak baik dengan tetangga. Sering kita menceritakan, bahkan menggibah terhadap mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya akan dijadikan oleh Allah tingkah laku kita, ucapan kita akan ucapan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan kita pun sebagai orang tua, bagaimana kita berbuat baik selagi orang tua kita ada dalam kehidupan ini. Wabil walidaini ihsanan, kata Al-Quran. Berbuat baiklah kamu semuanya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Maka tentunya jika masih ada orang tua kita,
Mari jangan sampai kita menyakiti hati mereka, baik itu secara fisik ataupun secara mental mereka, biar mereka bahagia hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya akan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga kita bisa mendidik putra-putri kita dengan baik. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahi jami'a wa bidzikri ni'mati alaina idza kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila mardatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilah wa sallim salaman tamman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikati liqudsi wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami'a ulatal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sairil buldadil muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.